come to Christ. When you come to Christ, you must count the cost of your body, your mind, and your heart. I want to be a new person. I want Christ to walk with me, to be with me. I give him my heart, my mind, and my body. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, Shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, puji nama Tuhan. Yang merasakan kebaikan Tuhan satu minggu ini boleh lambaikan kedua tanganmu saudara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan menyatakan Tuhan bahwa kami Tuhan adalah anak-Mu Tuhan yang Engkau kasihi Tuhan. Anak-Mu yang paling berharga Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami datang di pagi hari ini Tuhan. Kami mengakui Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Atas penyertaan-Mu satu minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami bangga kami miliki Allah seperti-Mu Tuhan. Inilah hati kami, tubuh dan jiwa roh kami Tuhan. Kami persembahkan pagi hari ini yang terbaik Tuhan. Ujian penyembahan kami yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami siap untuk mengucapkan syukur dari hati kami Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, katakan, ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin. Selalu baru Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat menolong aku. Besar setiamu di sepanjang hidup. Maria mengasihi Tuhan. Tangan kami terangkat Tuhan, dan kami nyatakan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, selalu baru, baru dan tak pernah terlambat menolong aku. Besar setiamu di sepanjang hidup. Mari sekali lagi nyatakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat menolong aku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, pertolongan-Mu yang tak pernah terlambat. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian kami yang terbaik. Haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan segala pujian, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi segala pujian, segala pujian
dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagi segala pujian, segala pujian, pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, Kau yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kau yang awal dan yang akhir, Kau yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Satu kali lagi katakan, Kau yang awal dan akhir. Amin. Yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Haleluya. Begitu Tuhan. Amin. Dan segala pujian Tuhan, segala hormat hanya bagi namamu Tuhan. Hanya satu nama yang kami tinggikan, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Tuhan. Biarlah namamu Tuhan dipermuliakan di tempat ini Tuhan. Di hidup kami Tuhan, bahkan di keluarga kami. Kami siap Tuhan untuk bersorak-sorai bagi namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap bersyukur, yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Yang siap melompat bertepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Serukan. Terus memelihara anak-anak sekolah minggu, biarlah mereka semakin setia. Tuhan tambahkan jumlah mereka untuk terus setia beribadah sekolah minggu. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang ada halangan di rumah, Tuhan juga yang pelihara, kuatkan supaya minggu-minggu ke depan setia datang ke rumahmu. Mereka yang hadir pada hari ini Tuhan, berkati dengan berkat-Mu yang khusus. Beri sehat, beri kuat, beri sejahtera, beri kepintaran, kecerdasan di dalam sekolahnya ya Tuhan. Beri kerajinan, berikan hati yang lemah lembut, hati yang mau taat kepada papa mama di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati mereka supaya mereka makin takut akan Tuhan. Demikian dengan orang tua, dengan guru-guru yang ada, Tuhan berkati, Tuhan beri setia, beri kasih yang terus ya Tuhan. Kasih yang dari sorga untuk mengasihi anak-anak, mendidik, mengajar mereka dengan sungguh-sungguh, bahkan mendoakan dan memperhatikan mereka. Tuhan urapi apa yang mereka sampaikan hari ini. Boleh ya Tuhan menumbuhkan iman percaya dari anak-anak ini. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati mereka semua. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar semua? Sehat semua? Haleluya. Hari Minggu ini kita mau merayakan Tuhan, mau memperingati ya segala pengorbanan Tuhan Yesus. Kita bersuka cita hadir di tempat ini. Mari kita berdoa sebentar untuk firman yang akan dibagikan. Tuhan, inilah kami.
Tuhan lembutkan hati kami. Tuhan bajak terus hati kami. Supaya kami punya hati yang terus haus, terus lapar akan kebenaran firman-Mu. Bahwa kami berjumpa dengan kebenaran yang sejati, yaitu diri-Mu sendiri. Biar hari ini kami boleh dipuaskan oleh Engkau ya Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, hari ini kita melanjutkan hakikat dari umat kerajaan sorga. Minggu lalu kita sudah baca dari Matius 5 ayat 1 sampai 3. Dan hari ini melanjutkan membaca Matius 5 ayat 4 sampai 6 ya. Kalau yang lalu baru satu saja ya, hakikat dari umat kerajaan sorga yang dibukakan, yaitu apa? Minggu lalu tentang apa? Yuk yang renungan. Tentang apa minggu lalu? Nggak ada yang bersuara. Apa? Berbahagia yang miskin di dalam rohnya. Miskin di hadapan Tuhan. Baru satu itu ya. Hari ini kita mau belajar 3. Karena itu mari kita baca Matius 5 ayat 4 sampai 6. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kedua, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Yang terakhir, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Jadi kalau yang kemarin itu yang pertama, berbahagialah yang miskin di hadapan Tuhan karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Maka hari ini kita mempelajari hakikat umat kerajaan sorga yang kedua, ketiga, dan keempat. Ya, kita lihat berikutnya. Nah, ini bagian yang kedua. Berbahagialah orang yang berduka cita. Duka cita apa nih? Berduka cita terhadap situasi dunia saat ini. Karena mereka akan dihibur. Ya, saudara, jadi kalau kemarin kita belajar kita harus miskin di dalam roh. Rohnya jangan aut-autan, jangan ambak-ambakan dengan berbagai-bagai hal. Terlalu penuh. Ya, Tuhan mau roh kita itu dikosongkan. Kenapa dikosongkan? Supaya diisi oleh Tuhan. Diisi oleh hal-hal kerajaan sorga. Amin. Nah, berikutnya, kalau kita punya roh yang kosong, dikosongkan, miskin di hadapan Tuhan, maka kita pasti akan berduka cita dengan situasi dunia yang negatif. Ya. Negatif terhadap apa? Dunia ini enggak negatif semuanya loh. Ada yang cocok dengan keinginan saya, iya. Tapi dunia ini sudah negatif dengan rencana Allah. Apa yang Allah rencanakan jalannya ke kanan, dunia menempuhnya ke kiri. Tuhan ajar kudus, dunia senang yang enggak kudus. Tuhan ajar jujur, dunia suka yang enggak jujur. Tuhan mau yang terang, dunia senang yang gelap. Jadi di dalam segala hal, dunia ini sudah jatuh. Penguasanya juga si jahat. Maka apa yang menjadi rencana Tuhan itu selalu ditolak. Maka kita, orang yang mau terus berusaha, miskin di hadapan Tuhan. Rohnya terus menantikan Tuhan. Rohnya terus membutuhkan Tuhan. Pastilah kita akan berduka cita ketika melihat, aduh dunia ini sungguh kacau, sungguh jelek, sungguh rusak, sungguh bobrok. Tapi kalau kita orang yang tidak miskin di hadapan Tuhan, tidak miskin rohnya
senang dengan dunia ini, senang ini, senang itu. Wah, semua disukai. Mungkin duka citanya itu sangat sedikit. Mungkin duka citanya hanya ketika mendengar ada ibu dibunuh oleh anaknya. Ada kakek tua dibunuh oleh cucunya. Mungkin itu saja yang semacam itu, tetapi banyak hal kita masih senang. Jadi orang yang berduka cita ini saudara-saudara, ya, karena dia melihat segala rencana Allah itu pasti ditentang oleh dunia ini. Ada pekerjaan-pekerjaan iblis, ada dosa, maka bahkan dosa yang dihalalkan. LGBT, ada yang menghalalkan, senang malah. Ya, tuh gitu dong, persamaan katanya. Dia tidak melihat itu sebagai dosa yang menjijikan Tuhan. Kegelapan disukai, ya jangan terang teruslah. Enak-enak juga dalam kegelapan, dalam remang-remang, enggak kelihatan orang lain. Mereka enggak suka jujur, karena kalau jujur kelihatan jeleknya, kelihatan busuknya. Tapi kadang-kadang sekarang ini banyak yang sudah melakukan hal yang buruk, korupsi misalnya, ya disorot media, sekarang enggak tertunduk malu. Tapi ada juga yang begini. Jadi betapa dunia ini makin bobrok, malunya makin tipis. Walaupun udah ketahuan melakukan sesuatu yang jahat. Lalu di satu sisi, apa yang menjadi rencana Tuhan? Ya, bahwa gereja adalah wakil Tuhan di muka bumi ini. Sesungguhnya kalau gereja enggak berjaga-jaga, gereja menjadi gereja yang merosot. Gereja tidak lagi memenuhi panggilannya. Gereja sudah lupa untuk apa gereja ada di dunia ini. Bahkan kalau enggak berjaga-jaga, malah nilai dunia yang masuk ke dalam gereja. Tuhan maunya gereja menerangi dunia. Tuhan maunya gereja jadi terang atas dunia. Tapi gereja yang tidak berjaga-jaga, orang-orang percaya yang tidak berjaga-jaga, justru dunia yang masuk gereja. Dunia yang masuk di dalam keluarga-keluarga Kristen. Maka kita akan berduka cita melihat semua perkara itu, saudara. Sungguh sudah dibolak-balik. Apakah Yesus ditinggikan? Bahkan Yesus ditolak. Bahkan pekerjaan Roh Kudus jadinya terhalang. Pernah enggak kita merasa, ya Tuhan, banyak kali pekerjaan Roh-Mu terhalang. Terhalang oleh siapa? Kalau orang dunia, orang yang menolak Yesus menghalangi, itu mah wajar. Tapi tahukah kita, bahkan gereja sendiri, bahkan umat Tuhan sendiri, bisa jadi menghalangi pekerjaan Roh di dalam dirinya, di lingkungannya. Orang Kristen tidak siap untuk membuka diri atas pekerjaan Roh Tuhan. Orang Kristen gak siap atas pekerjaan-pekerjaan, atas janji-janji Tuhan yang sesungguhnya Tuhan mau beri. Kenapa? Karena hatinya sudah mulai syarat dengan dunia. Memang seluruh dunia sudah tercemar, sudah jahat. Nah, apa yang Tuhan mau di dalam undang-undang kerajaan sorga? Tuhan sesungguhnya mau kita semua berduka cita atas suasana yang menyedihkan ini. Atas dunia yang sudah jatuh makin bobrok. Atas gereja. Makanya Tuhan bilang di Wahyu, gereja akhir zaman itu dilambangkan oleh gereja Laodikia. Apa yang Tuhan cela dari gereja Laodikia? Kamu itu suam,
suam, kuku, tidak dingin, tidak panas. Aku enak. Yesus berkata, kalau engkau tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau. Kenapa gereja di akhir zaman bisa jadi seperti itu? Itu bukan maunya Tuhan, makanya Tuhan cela. Itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan mau gereja yang bergelora. Tuhan mau gereja yang hidup. Karena Yesus yang kita peringati hari ini, Yesus yang sudah bangkit dan hidup, maka umatnya pun akan menerima hidupnya. Bahkan hidupnya ditaruh olehnya di dalam kita semua. Supaya roh kita ini menyala-nyala, melayani Tuhan. Bukan melayani dunia. Bukan melayani diri sendiri. Bukan paling jauhnya melayani keluarga. Tuhan mau kita melayani Dia mulai di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dari dulu Tuhan saya juga melayani. Di mana kamu? Ya di Yerusalem. Kok Yerusalem terus? Kapan ke Yudea? Enggak Tuhan, saya Yerusalem saja. Yerusalem terus. Kapan sampai ujung bumi? Gereja sekarang. Memang kita harus berjaga-jaga saudara. Gereja sekarang banyak yang menyedihkan. Banyak pengajaran yang keliru. Maka kita harus berhati-hati. Kita harus mengenal mana yang benar. Mana yang murni. Yang murni dari Tuhan. Jangan sampai pengajaran kita bercampur dengan dunia. Memang buat daging yang bercampur itu lebih enak. Tapi itu tidak murni. Maka Tuhan mau kita semua saudara-saudara hari-hari ini. Adakah engkau berduka cita dengan keadaan dunia ini? Bahkan dengan keadaan gereja. Dan Tuhan berjanji, siapa yang berduka cita, mereka akan dihibur. Mereka bahkan akan diberkati. Amin. Bagaimana ini dapat berkat dari duka cita? Kita lihat halaman berikutnya, bagian C. Kalau memang dunia ini begitu kacaunya, tetap Tuhan mau kita tidak kecewa. Amin. Anak saya bilang, aduh mah gimana dunia makin kacau. Dunia makin jelek, makin gak benar. Yang paling benar pun yang disebut di bagian kebenaran itu adalah pengadilan, bagian hukum pun kita tahu banyak yang korupsi. Betul saudara? Presiden saja sudah mengatakannya. Supaya mereka yang di bidang hukum jangan sampai main-main. Jadi sudah rusak semua. Anak saya bilang enggak ada harapan mah kayak gini. Dunia kerja juga jadi malas kata dia. Karena bos-bos begini begitu yang kerja sikut sana sikut sini. Di mana bisa bekerja dengan baik. Banyak hal saudara ya kalau kita perhatikan. Wah semua mengecewakan, ini mengecewakan. Tapi Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita. Sekalipun engkau berduka cita atas apa situasi hari-hari ini. Mungkin terjadi juga dalam keluarga kita. Mungkin terjadi juga di dalam pelayanan kita. Terjadi di sekolah kita, di tempat kerja kita. Dimanapun kita ada. Tapi Tuhan bilang jangan kecewa. Karena semua ini harus terjadi. Dan ini yang penting. Meski kita berduka atas situasi-situasi yang sekarang terjadi ini saudara. Tapi kita mau, Tuhan mau kita tetap penuh pengharapan. Amin. Kita penuh pengharapan bahwa Sang Raja kita, Yesus Kristus akan segera datang. Amin. Kita ada di akhir dari akhir zaman. Dan kalau zaman ini diakhiri, kita tahu belumlah kesudahannya. Tuhan Yesus akan datang. Akan ada kerajaan 1000 tahun damai. Di mana dia akan memerintah. Nanti kita akan sampai ke ayat-ayat itu saudaraku. Jadi Tuhan mau kita tetap semangat.
Yang bekerja ya tetap semangat kerja. Aduh males, di kantorku banyak yang korupsi, nggak jujur, boskunya aja nggak benar. Aku jadi males kerja, udah deh gue nggak mau kerja. Jangan, bekerja tetap bekerja. Mungkin yang di dunia pendidikan juga kesel lihat dosen, kok dosen kayak gitu, mana pengabdiannya, main duit dan sebagainya. Tetaplah kita mengabdi, tetaplah kita bekerja. Di pelayanan juga ada banyak persoalan. Udah deh gue gak mau pelayanan, jangan saudaraku. Tetaplah melayani Tuhan sambil kita tetap menjaga. Aku berduka ya Tuhan atas hal-hal yang tidak baik yang terjadi. Tapi aku tidaklah kecewa. Amin. Aku punya pengharapan di dalam Tuhan. Apa pengharapan kita? Yesus akan datang sebagai Raja. Dan kalau Dia yang memerintah, maka semua yang bobrok, semua yang buruk, semuanya akan dipulihkan. Amin. Itu yang pertama, kenapa kita tetap masih ada. Kenapa tetap kita masih semangat untuk bergereja, untuk bekerja, untuk membangun hidup kita. Karena kita tahu Dia akan datang. Dan kalau Yesus datang, musuh dikalahkan. Amin. Penguasa dunia ini akan dikalahkan. Kalau sekarang mah udah biarin aja. Kita bisa apa? Ya, kita nggak bisa apa-apa. Paling kita bisanya berdoa. Banyak sekali memang yang harus kita doakan. Tetapi tetap kita punya pengharapan. Karena satu kali si penguasa dunia yang bobrok ini akan dikalahkan. Dan Yesus menggantikan untuk memerintah sebagai Raja. Amin semuanya. Jadi bumi ini satu kali akan direbut kembali oleh Kristus Raja kita. Haleluya. Itulah pengharapan kita. Itulah kegirangan kita. Makanya kalau ditanya, engkau lebih pengen Tuhan Yesus cepat datang atau jangan cepat-cepat datang? Kalau pengen dunia ini segera berubah, segera berakhir, digantikan dengan bumi yang baru, dengan langit yang baru, ya kita harus siap-siap supaya Tuhan Yesus semoga cepat datang. Begitu saudara. Ya kalau enggak ya memang hari-hari hidup kita akan melihat banyak hal yang buruk. Jadi tetaplah berduka cita. Jangan sampai kita senang. Karena kalau senang artinya kita ketarik oleh dunia. Kita ketarik oleh dosa. Kita terjerat oleh kuasa-kuasa yang jahat. Betul saudara-saudara? Jadi cepat atau lambat saudara, kita pasti terhibur. Yang berduka akan terhibur. Cepat atau lambat Yesus akan datang. Dan ketika Dia datang, semuanya akan mengalami perubahan. Menjadi berkat atas kita. Di situ ada 2 ayat, 2 Korintus 1 ayat 3. Ya, yang mengatakan bahwa Dia, Tuhan kita, Allah kita adalah Allah sumber segala penghiburan. Apa yang membuat kita sedih? Mungkin kita sungguh-sungguh belajar anak-anak muda di sekolah. Sungguh-sungguh belajar, mau jujur nggak pakai nyontek. Nilainya 7. Di sebelah yang nyontek nilainya 9. Aduh kalau dipikir-pikir emang sakit ya di hati. Aduh nih nggak adil nih, ini nggak fair nih. Atau saudara di kantor diajak main duit. Begitu menolak, aduh nyet juga sih. Kalau gue bilang oke, gue ikutan, lumayan sebulan dapat 2 juta. Itu kecil loh sebulan 2 juta. Sebulan bisa dapat 15 juta. Tapi enggak. Saya mau di dalam kebenaran. Saya menolak semua permainan-permainan. Memang kita duka cita. Waduh, begitu lihat dia yang dapat sebulan 15 juta. Wih, atau jangan-jangan 50 juta sebulan. Enggak lama rumahnya udah renovasi. Rumah saya ya masih begitu juga dari dulu. Udah naik motor baru, punya mobil baru. Memang saudara ada duka cita. Tetapi biarlah Tuhan bilang engkau akan menerima penghiburan. Amin. Penghiburan yang nilainya kekal, kekal dan kekal.
Jadi jangan kecewa, jangan iri kepada orang-orang yang sudah melakukan segala yang jahat, yang sia-sia. Lalu 2 Tesalonika 2 ayat 16 mengatakan apa? Tuhan sendiri akan menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Percayakah kita dengan firman Tuhan ini? Minta tolong mungkin boleh dibuka dari belakang 2 Tesalonika 2 ayat 16. Ya, supaya komplit kita baca ayatnya. 2 Tesalonika 2 ayat 16 supaya umat Tuhan kita tetap berduka cita tetapi tidak menjadi patah, tidak menjadi putus asa. Tetap kita punya pengharapan ya di dalam Tuhan. 2 Tesalonika 2 ayat 16. Ya, yuk kita baca. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Dia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita. Amin, saudara-saudara, dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Peganglah saudara penghiburan abadi dari Tuhan Yesus. Peganglah pengharapan yang baik yang Dia sediakan buat kita semua. Amin. Haleluya. Itu yang penting, bagian yang kedua. Sekarang kita mau masuk ke bagian ketiga. Berbahagialah apa saudara? Orang yang lemah lembut. Karena mereka akan apa? Memiliki bumi. Wow, bukan memiliki tanah di pojok, bukan. Bukan hanya sekedar memiliki apa ini, memiliki bumi loh. Ya, mau memiliki bumi? Wah, bumi segede gini. Kita yang memiliki itu luar biasa. Ya, kalau Yesus yang ngomong, pasti Yesus ngomongnya benar. Amin. Yesus enggak pernah tipu-tipu. Yesus bukan sejenis salesman yang bisa tipu-tipu. Yesus kalau ngomong benar. Dan ini yang diungkapkan oleh Yesus Tuhan kita. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut ini apa artinya? Lemah lembut itu sabar enggak? Ya oke, ada unsur sabar. Ada ketenangan ya, tapi tidak cuma itu. Lemah lembut itu tidak meronta-ronta. Tidak melawan. Mau menanggung dengan rela penentangan dunia zaman ini. Seperti Yesus. Yesus di zaman Yesus hidup kita tahu. Dia menghadapi penentang-penentang. Banyak penentang-penentang. Bahkan murid-muridnya saja pun ada sebagian yang mengundurkan diri. Kenapa? Karena menentang ajaran Yesus, menentang sikap Yesus. Sampai Yesus berkata kepada 12 muridnya, apa di antara engkau tidak ada lagi yang mau mengundurkan diri? Dan mereka menjawab, tidak, karena kami tahu engkau adalah yang hidup, yang dari surga. Nah saudara, jadi apa yang dimaksud orang yang lemah lembut? Orang yang menanggung dengan rela penentangan dunia zaman ini. Seperti Yesus. Kita tahu ya Yesus ya, dengan karya salibnya. Ketika dihina, dia tidak nyaut. Ketika diancam, dia tidak berbalik mengancam. Sampai dia mati di kayu salib. Tidak ada kata-kata yang dia keluarkan untuk menjawab apa yang orang-orang tuduhkan kepadanya. Penghinaan-penghinaan, ya, tantangan-tantangan. Kalau memang engkau Tuhan, turunlah. Itu memang kalau kita yang ngalamin, memang itu apa ya, seperti mempermainkan perasaan kita, mempermainkan ego.
Kalau kita yang diperlakukan seperti Yesus, apakah kita bisa lemah lembut seperti Yesus? Iblis selalu melawan. Iblis selalu melawan, mengintimidasi. Sangat berbeda dengan Yesus. Yesus itu selalu lemah lembut. Saya pun masih belajar terus soal ini, saudara. Saya mungkin kepada cukup banyak orang bisa lemah lembut. Tetapi ada tipe-tipe orang yang saya sukar juga untuk lemah lembut. Saya akui itu, saya sadari itu. Sampai satu kali, adalah beberapa kali saya datang sama Tuhan dan saya bilang, Tuhan, saya kok jelek sekali ya. Kenapa saya begini? Kalau sama orang yang model-model begitu saya bisa sabar. Tapi kenapa kalau ada orang model begini saya cepat naik. Saya cepat emosi, saya cepat jadi marah. Saya pun masih harus belajar lemah lembut, saudara-saudara. Karena ini adalah undang-undang kerajaan sorga. Kita semua harus memperhatikannya. Amin. Ada kalanya mungkin kita bisa, tapi banyak kali kita tidak bisa. Kenapa itu? Nah, ini harus menjadi dialog kita dengan Tuhan. Berdialog dengan Tuhan. Minta Tuhan untuk mengkoreksi kita. Apa yang masih enggak benar nih Tuhan di dalam hatiku. Jadi di sini dikatakan, luaskan Kristus bekerja dalam kita yang menjadikan kita lemah lembut. Oh, berarti kalau saya tiba-tiba naik emosinya, ya nggak punya cita-cita mau marah, tahu-tahu udah marah, ketelepasan marah, ya maunya dari rumah nggak marah, tapi udah ketemu marah juga. Di situ saya belajar, berarti ada waktu-waktu, ada saat-saat saya tidak meluaskan Kristus memimpin saya. Mungkin kesabaran yang ada adalah lebih banyak oleh karena saya sebagai manusia masih sabar. Masih di bawah toleransi saya sebagai manusia. Tapi sesungguhnya bukan itu yang Yesus mau, saudara-saudara. Yang Yesus mau tuh kita mengosongkan diri. Ya, ingat ya, makanya harus miskin di dalam roh. Kita mengosongkan diri kita bagi diri kita. Mengosongkan diri kita bagi temperamen kita. Mengosongkan diri kita bagi kepribadian kita. Supaya Yesus yang mengisi. Itu sebetulnya prinsip yang paling tepat. Yang paling tepat yang Yesus mau adalah supaya kita meluaskan Dia bekerja dalam kita karena hanya Dia pribadi yang lemah lembut. Amin. Orang sedunia, bisakah kita bandingkan dengan Yesus? Kita memperhatikan bagaimana sikapnya menjelang kayu salib. Apakah ada orang bisa seperti itu? Kalau bukan Kristus yang mengisi hidup mereka. Tapi saudaraku, ini menjadi satu peringatan buat kita jika kelak kita tak memperoleh satu wilayah pun. Kan ceritanya yang lemah lembut kata Tuhan memiliki bumi. Tapi nanti misalnya sudah ada pembagian wilayah. Lalu tidak ada satu wilayah pun diberikan kepada kita. Itu artinya kita belum jadi orang yang lemah lembut. Betul? Mau punya wilayah apa enggak? Mau enggak? Mungkin kemarin-kemarin kita berpikir begini, rugi gue kalau ngalah terus. Sekali, 2 kali, 3 kali gue nahan, gue ngalah, gue gak mau ribut, gue ngalah. Tapi dia begitu terus, ya gue lawan lah. Gantian dong, gitu.
Mungkin kita belum paham ayat ini, tapi hari ini mari kita buka mata kita lebar-lebar untuk memahami ayat ini. Tuhan bilang, engkau berbahagia yang lemah lembut, karena engkau akan memiliki bumi. Jadi besok-besok saudara, kalau ada orang hina kita, salah menilai kita, ya bahkan mungkin mengintimidasi kita, atau lakukan apalah kecurangan-kecurangan kepada kita. Sekarang kita tahu kalau kita mau belajar lemah lembut, oleh karena kita mau apa? Mewarisi bumi. Aku mau belajar Tuhan Yesus. Ujung-ujungnya aku tetap untung. Kalau engkau dapati lemah lembut. Engkau dapati mau terbuka, membiarkan engkau hidup di dalam aku, memimpin aku. Aku tahu, aku akan mewarisi bumi. Amin. Amin. Untung apa rugi? Ujungnya untung apa rugi? Nah, itu yang kita mesti lihat. Amin. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukannya dengan sangat luar biasa. Maka ayat firman berkata, maka Bapa di surga menganugerahkannya kepadanya segala kuasa di surga dan di bumi. Amin. Amin. Itu Yesus dapat. Oleh karena kelemah lembutannya. Bapa surgawi beri kuasa atas surga, bumi, bahkan di bawah bumi. Semua kuasa itu ada pada Yesus. Yang lalu kita belajar Yesus memegang kunci kerajaan maut. Semua Bapa beri kepada Yesus. Oleh karena Yesus pribadi yang lemah lembut. Dan Yesus janjikan kepada kita, barang siapa lemah lembut, engkau akan memiliki bumi. Kenapa Yesus janji begitu? Karena bumi ini nanti akan dikuasai oleh Dia sebagai Raja. Dia yang akan bagi-bagi wilayah untuk umatnya yang lemah. Jadi ayo, kita masih punya waktu. Bukan oleh kuat dan gagah kita. Tapi kita mengosongkan diri kita supaya Yesus yang berkuasa atas kita. Yuk ayatnya kita baca, Matius 11 ayat 29 di sini diungkapkan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Wah, kita kalau lagi diapain orang ya, diperlakukan tidak adil, emang jiwanya tenang? Enggak, pasti gelisah, mungkin enggak bisa tidur, enggak kepengen makan, hari itu jadi suram. Ya, artinya saudara, kita memang harus banyak belajar kepada Yesus Tuhan. Kita harus banyak belajar membiarkan Tuhan menguasai hidup kita. Kalau kita beri diri kita, Tuhan yang menguasai, Tuhan janji, aku beri engkau ketenangan. Sekalipun ada orang jelekin kita, sekalipun ada orang merugikan kita, sekalipun kuping panas, kuping panas ini saudaraku, kalau ingat Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kuasailah hatiku, kuasailah hidupku. Aku mau belajar lemah lembut seperti engkau. Itu kuping yang panas, tahu-tahu jadi adem. Amin. Itu. Sekarang mah kagak punya tanah juga enggak apa-apa. Ya, jangan diseselin. Enti nih. Kita mau punya tanah di bumi ini. Amin. Amin. Sekarang yang tanahnya banyak di sini, jangan seneng dulu. Kalau engkau bukan pribadi yang lemah lembut, enti enggak dapat. Ini yang Tuhan katakan kepada kita. Jadi mari bersama-sama kita belajar. Wahyu 11 ayat 15 ya. Yuk kita baca, kalau ini komplit tolong. Minta tolong
tayangkan Wahyu 11 ayat 15. Inilah apa yang akan terjadi kepada Tuhan. Ya, yuk kita baca sama-sama. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh siapa? Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Haleluya. Makanya Yesus udah janji seperti ini sama kita. Itu iya dan amin. Janjinya benar. Karena memang Dia yang akan menguasai. Makanya mari kita mau belajar nurut kepada undang-undang yang Raja kita sudah sampaikan ini. Sudah disiarkan ini. Yang hari ini kita pelajari. Ayo seminggu ini lebih lagi merenungkan firman Tuhan terkait 3 ayat ini. Dan kita minta kepada Tuhan. Ya, berikutnya yang ketiga. Berbahagialah yang keempat ya, berarti keempat ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Apa artinya lapar dan haus? Lapar dan haus itu artinya damba air, ya. Pengen makan, pengen mendambakan, mengingini, mengejar. Di mana ada makanan dicari. Di mana ada air diminum, dikejar, bukan nunggu. Nunggu sejam, 2 jam, 3 jam, 5 jam juga gak apa-apa. Ya itu mah namanya bukan haus kamu. Bukan lapar. Kalau haus, lapar pasti ngejar. Betul saudara-saudara? Nah, Tuhan mau saudara kita jadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Makanya dikatakan berbahagialah. Dikatakan diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka itu mengejar, ya, melebihi sekedar tahu. Bukan cuma tahu. Ada air enggak? Ada. Di mana? No, di belakang. Udah. Itu mah cuma pengen tahu doang, tapi enggak pengen minum. Kamu punya makanan, punya tuh. Lihat aja tuh di meja makan, tapi enggak kepengen makan. Ya. Jadi kalau kita misalnya membaca firman Tuhan, saudara, cuman untuk tahu, itu bukan lapar dan haus. Cuman supaya saya tahu, cuman supaya saya enggak ketinggalan sama teman-teman. Ntar kalau lagi ngobrol-ngobrol ya saya tahu lah. Kalau begitu itu bukanlah haus dan lapar. Haus dan lapar itu mengejar untuk kita memakannya. Apa artinya kita memakannya, saudara di sini? Artinya untuk kita meresapi dan menghidupi. Baca 1 ayat firman, baca 1 perikop. Itu bukan habis dibaca, oh gue tahulah isinya soal itu, udah dilupakan. Bukan begitu. Tetapi ketika baca direnung-renungkan. Kalau kayak kambing itu memamah biak ya. Dikunyah lagi, dikunyah lagi, dikunyah lagi. Masuk ke dalam, nanti keluar lagi, dikunyah lagi, dikunyah lagi. Nah seperti itu. Mau meresapi, mau menghidupi, mau menarik sat-sat, sari-sari makanannya. Supaya hidup kita diubahkan, didewasakan. Itulah yang disebut dengan mencari, lapar dan haus akan kebenaran. Tetapi sesungguhnya apa sih kebenaran itu? Siapa sih kebenaran itu? Apa kebenaran itu, saudara? Ya, firman Tuhan, Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah firman Allah sendiri. Jadi ketika kita melihat siapa sih sosoknya kebenaran itu? Yesus. Maka Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan
Mau cari hidup, cari Yesus. Mau cari kebenaran, cari Yesus. Terima Dia dalam hidup kita, memimpin kita setiap hari. Itulah kebenaran, itulah Yesus, itulah firman yang kita renungkan, yang kita hidupi, yang kita berkata, Tuhan, aku mau menghidupi firman ini. Seperti hari ini ada 3 ayat yang kita baca, mau enggak kita menghidupi? Ya, nanti selesai ini kita mau sama-sama ambil komitmen di hadapan Tuhan supaya kita bisa menikmati ketiga ayat ini, bukan sekedar tahu tapi mau meresapi, mau menghidupi, menjadi bagian dari diri kita sendiri. Amin. Gimana sih supaya orang bisa lapar dan aus? Gimana caranya? Saya juga suka memikir-mikirkan gimana caranya supaya jemaat ini lapar, aus sama firman Tuhan. Nomor 1, orang lapar sama aus itu kenapa ya? Dia sadar ya, benar gak? Dia sadar perutnya keroncongan, ya. Dia sadar di sini nih, aduh udah seret, butuh air, butuh makan, sadar. Jadi saudaraku, bagaimana caranya supaya kita selalu lapar dan haus akan firman, akan Kristus Tuhan kita. Dan selalu mau diisi oleh Dia, oleh Dia, oleh Dia setiap hari. Kita harus sadar. Sadar apa? Sadar bahwa aku ini lapar kepada Tuhan, lapar kepada firman. Kenapa? Karena aku tahu siapa diriku. Dan aku tahu siapa Tuhanku. Dia adalah kebenaran, aku butuh Dia. Dia adalah kehidupan, aku butuh Dia. Dia adalah jalan, aku butuh Dia. Segala atribut yang ada pada Yesus Kristus Tuhan kita, apakah kita butuh? Kalau engkau sadar pada dirimu, aku butuh Dia, aku butuh Dia, maka pasti engkau akan haus dan lapar. Amin. Amin. Jadi saudara, supaya kita haus dan lapar, kita mesti sadar siapa kita. Emangnya kamu bisa hidup benar tanpa Dia? Emangnya kamu bisa setiap hari 24 jam hidup kudus tanpa Dia? Coba kasih pertanyaan kepada diri sendiri supaya kita sadar diri. Jangan ngerasa cepat puas. Seharusnya, senormalnya orang percaya, dia itu selalu merasa haus dan lapar akan kebenaran. Itu orang percaya yang normal. Jadi kalau jadi orang percaya kita kurang suka firman, kurang suka datang kepada Tuhan, sesungguhnya kita belum sadar diri. Belum sadar bahwa kamu tuh gak bisa hidup semaunya sendiri, sekuatnya sendiri, sepinternya sendiri. Nanti pasti ujung-ujungnya mentok. Ntar udah mentok baru jerit, Tuhan kemana aja? Kok saya gak ditolongin? Saya gak ditemenin? Saya lemah nih. Tapi ya sementok-mentoknya kita baru sadar lumayan. Amin. Lumayan. Ada waktu-waktu Tuhan izinkan kita mentok supaya kita sadar. Kamu tuh jangan dikira kuat, sekuat yang kamu kira. Kalau engkau gak sadar, nanti aku izinkan terjadi persoalan demi persoalan dalam hidupmu. Supaya engkau sadar siapa dirimu sesungguhnya. Sehingga apa yang Yesus katakan menjadi poin keempat ini sungguh-sungguh terjadi dan kita merasakan. Ya bagusnya semuanya, betul gak saudara? Semuanya haus,
Semuanya lapar setiap hari kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Amin. Makanya jangan lupa syarat pertama, harus miskin. Jangan kebanyakan barang, kebanyakan ide, kebanyakan kegiatan yang enggak-enggak. Kalau udah kepenuhan, kita pikir kita kenyang, tapi kenyangnya bukan oleh kebenaran. Maka yang normal, yang seharusnya pada orang percaya, apalagi hari-hari gini saudaraku, ini akhir zaman. Begitu banyak perubahan-perubahan pada dunia ini. Dari sisi politik, dari sisi keamanan, dari sisi ekonomi. Sudah enggak bisa kita melihat. Wow, dunia berubah begitu cepat dari sisi teknologi, multimedia. Begitu cepat, mau kemana ini dunia arahnya. Kita semua harus tahu kebenaran. Dan harus dihidupi oleh Kristus Tuhan. Jadi dimulai dengan rasa tidak puas terhadap kondisi rohani kita sekarang. Aku sadar Tuhan, aku butuh Engkau, aku butuh firman, aku ini sedikit sekali taunya sehingga ketemu persoalan begini aku bingung, ketemu persoalan begini aku takut, ngedenger berita aku jadi cemas dan khawatir dan ujungnya aku jadi putus asa, kayaknya hidup begini berat banget. Nah itu sebetulnya kita sudah ada di titik harus sadar siapa kita butuh Dia jauh lebih banyak lagi. Amin. Maka kita mau mendapat Dia lebih dan lebih lagi. Maka yang bagus itu jadilah wadah yang kosong. Siap diisi oleh Tuhan setiap hari. Miskinlah di dalam roh. Sehingga roh kita terus mau terhubung dengan Dia. Yang adalah roh. Yang hidup itu saudara-saudara. Orang yang lapar dan haus adalah orang yang ingin dipuaskan sungguh-sungguh. Dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Berapa banyak di antara kita hari-hari ini sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bukan asal, bukan seadanya. Tapi Tuhan itu ya prioritas lah dalam hidupku. Aku gak kuat kalau bukan Tuhan yang jadi prioritas dalam hidupku. Seperti itu saudaraku, itu yang paling tepat, itu membuat kita akan terus haus dan lapar akan Dia. Sungguh-sungguh mencari Tuhan dan diberkati dengan kemajuan rohani dan karunia-karunia Tuhan. Ini orang-orang yang sekarang Tuhan nantikan. Ini umat yang Tuhan tunggu. Adakah engkau umatku, engkau haus dan lapar akan kebenaran. Lukas 1 ayat 59 berkata, Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Kalau engkau lapar, kata Tuhan, mari datang kepadaku. Aku akan memberikan kepada engkau bagian-bagian yang baik. Aku akan limpahkan engkau dengan segala yang baik dari hidup Tuhan, dari kebenaran Tuhan, dari janji-janji Tuhan, dari apapun yang Tuhan punya. Tapi Dia berkata, kalau engkau kaya, merasa kaya, silakan engkau pergi dengan tangan hampa. Dan bahayanya jemaat Laodikia, jemaat yang merasa engkau pikir engkau kaya. Padahal sesungguhnya engkau miskin, engkau buta, engkau telanjang. Ini nih jemaat akhir zaman loh saudara. Jemaat Laodikia itu. Kenapa sampai Tuhan bilang begitu? Ya karena tidak ada haus dan lapar akan Tuhan. Banyak orang jemaat Tuhan banyak terseret dengan dunia. Waktu kita aja 24 jam dipakai apa? Berapa banyak dipakai untuk kita mengenal dunia. Mencari tahu hal-hal dunia. Tapi lupa mencari tahu bahkan memakan firman Tuhan. Itu saja sudah menjadi pertanda buat kita semua. Baiklah hari ini kita semua melihat dengan cara yang baru dan bertobat.
Amin, saudara-saudara. Karena ini undang-undang kerajaan surga dari Yesus Kristus, Sang Raja. Mari kita menyelaraskan diri kita sesuai dengan undang-undang Tuhan. Kita masih punya waktu, kita masih punya kesempatan. Kita datang kepada Dia, minta Tuhan ubahkan kita semua. Amin. Yuk, tim PW maju. Oh Tuhan Yesus. Firman-Mu mengatakan hal-hal yang sungguh-sungguh penting di dalam hidup kami Tuhan. Untuk masa depan kami yang di dalam kekekalan. Oh, sungguh tak tergantikan dengan hidup kami di muka bumi yang sementara saja. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami suka lupa apa yang menjadi prioritas dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan sebagai gereja-Mu. Sering kami tidak menjadi terang bagi dunia. Tapi bahkan nilai-nilai dunia. Kami sadar atau kami tidak sadar. Itu masuk di dalam hidup kami. Menjadi kebiasaan kami. Seharusnya kami mencari Tuhan lebih banyak. Seharusnya kami berkontak, bersekutu dengan Tuhan lebih banyak. Tapi kami pakai waktu kami untuk kesenangan mata, untuk pengetahuan-pengetahuan duniawi yang sia-sia. Tuhan Yesus, inilah umat-Mu. Kami tahu Engkau yang berfirman untuk kebaikan hidup kami. Oh, berbicaralah lebih lagi. Kami buka hati kami, Engkau yang tahu. Kami rendahkan hati kami, Engkau melihat. Tuhan, kami mau jadi umat-Mu yang berkenan seturut firman-Mu. Oh, berserulah pada Tuhan, berserulah dengan segala kerendahan hati kita. Tuhan, singkapkan keadaan kami. Oh Yesus Tuhan, tolong kami ya Tuhan, supaya kami berubah ya Tuhan, supaya kami sadar ya Tuhan, kami begitu membutuhkan Engkau, terlebih di hari-hari yang jahat ini ya Tuhan. Yesus, Tuhan, belas kasihan-Mu bagi kami semua. Haleluya, haleluya. Saudara, tidak ada yang dilalukan oleh firman Tuhan hari ini. Firman ini buat kita semuanya. Buat saya, buat saudara. Oh Yesus, selamat hati kami. Berbicara ya Roh Allah, Engkau ada di dalam kami. Terima kasih kalau Engkau menegur kami. Terima kasih kalau Engkau peringati kami. Terima kasih kalau Engkau ingatkan dosa-dosa kami. Inilah waktunya ya Tuhan. Oh, amin.
Tolong kami gerejamu di akhir zaman ini ya Tuhan. Supaya kami mengerti lagi lebih ya Tuhan. Menjadi seperti yang Engkau mau. Haleluya. Mari saudara-saudara, kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Terima kasih. Berbicaralah kepada setiap hati kami. Kami mau seturut dengan firman-Mu. Inilah hati kami, inilah hidup kami. Kami memandang kepadamu saat ini ya Yesus Tuhan. Dalam segala teladan-Mu yang luar biasa. Engkaulah pribadi yang miskin di dalam roh. Karena Engkau berkata, Engkau mengosongkan dirimu dari segala keilahianmu, mengambil rupa seorang hamba yang rendah. Ampuni kami, banyak kami kurang rendah hati. Egonya masih kuat, egonya masih tinggi. Oh Tuhan Yesus, kami butuh Engkau. Engkau pribadi yang berduka. Ketika Engkau melihat Yerusalem, Engkau menangis. Karena Engkau tahu umat-Mu di sana banyak yang mengeraskan hati. Engkau berduka ya Tuhan. Ajar kami juga berduka atas segala yang jahat pada dunia ini. Bahkan atas kondisi gereja-gereja-Mu Tuhan. Supaya kami jangan senang dengan dunia. Jangan terpikat oleh dunia. Dan tertipu. Tuhan Yesus. Ajar kami jadi pribadi yang lemah lembut. Betapa susahnya tanpa Engkau. Tapi hari ini Engkau ingatkan kami, Engkau sudah mati 2000 tahun yang lalu. Engkau sudah menjadi roh yang menghidupkan. Dan Engkau sudah ada di dalam setiap kami. Ampuni kami Tuhan. Kami kurang menghargai Engkau. Kurang memperhatikan, kurang mempersilahkan untuk Engkau memimpin hidup kami satu persatu. Ampuni kami Tuhan Yesus. Jamah hati kami Tuhan. Ampuni kami juga yang kurang haus dan lapar akan Engkau. Karena kami dikenyangkan oleh hal-hal dunia. Kami disibukkan, direpotkan oleh hal-hal dunia. Ampuni umat-Mu Tuhan Yesus. Ubahkan kami sejak hari ini. Supaya kami punya kesempatan menikmati segala janji-Mu. Janji untuk dihiburkan. Janji untuk menerima penghiburan yang kekal. Pengharapan yang baik di dalam Tuhan. Itulah janji-Mu bagi kami. Engkau juga berjanji untuk kami mempunyai kerajaan sorga. Engkau juga berjanji untuk kami memiliki bumi. Engkau juga berjanji untuk kami memiliki hidup yang dipuaskan. Oh Tuhan Yesus,
tolong kami semua. Ubah kami semua. Pimpin kami semua. Supaya pengorbananmu di kayu salib, kebangkitanmu Tuhan, menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh berguna buat hidup kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah perjamuan hari ini. Berkati oleh kasih Bapa, oleh pengorbanan Yesus, diberkati oleh persekutuan kami dengan Roh Kudus yang tidak berhenti, bahkan semakin erat, semakin kuat. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami terima berkat atas perjamuanmu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Aduh.
Segala sesuatu bagi Allah adalah mungkin, amin. Buat kita banyak hal tidak mungkin. Tetapi apapun bagi Allah adalah mungkin. Haleluya. Mari kita angkat hosti di tangan kita. Bapa, terima kasih. Engkau izinkan anakmu turun ke dunia berkorban bagi kami semua. Dan kami dapat memperingatinya. Ada banyak ya Tuhan makna yang begitu luar biasa dari perjalanan salib yang Yesus Kristus telah tanggung. Hari ini kami juga belajar. Karena itu kami mengucap syukur, berterima kasih. Tuhan tolong kami supaya dalam waktu hidup kami yang tidak lama ini ya Tuhan, kami menghargai sungguh-sungguh pengorbanan Yesus. Menghargai sungguh-sungguh kebangkitannya. Menghargai sungguh-sungguh roh yang sudah hidup di dalam kami. Yang terus harus kami pelihara di dalam persekutuan yang semakin intim. Kami tak dapat melakukannya tanpa diri-Mu ya Tuhan kami. Karena itu tolong setiap kami di dalam segala kekurangan kami sadar ya Tuhan. Di dalam segala keterbatasan kami sadar ya Tuhan. Kami butuh Engkau menolong kami. Karena itu hari ini di tangan kami ada tubuh-Mu ya Tuhan Yesus. Tubuh yang sudah terpecah yang kami makan hari ini. Biarlah memberi makan bagi roh kami. Memberi makan bagi roh Tuhan Yesus yang ada di dalam kami. Sehingga semakin kuat, semakin besar. Dan kami semakin kecil, semakin kurang. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami makan sama-sama dengan penuh iman percaya bahwa Engkau semakin besar di dalam kami, memimpin kami, mengubah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari makan bersama. Haleluya. Kita imani sungguh-sungguh ya saudara-saudara. Supaya semuanya terjadi sesuai dengan iman kita. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kita. Terima kasih Bapa. Semua dosa kami, kelemahan, kesalahan, bahkan kutuk dosa kami, Engkau sudah tanggung di kayu salib. Dosa kami yang sekarang dan dosa kami yang ke depan. Dosa kami di masa lalu. Karena itu Tuhan Yesus, semuanya itu tidak membuat kami malu. Tetapi membuat kami sadar. Sadar siapa kami yang penuh dengan kelemahan. Sadar siapa kami yang butuh Tuhan lebih banyak lagi. Supaya dengan demikian kami merendahkan hati kami. Kami mau melembutkan hati kami. Belajar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh sabar, sungguh lembut kepada kami. Engkau telah menawarkan diri-Mu untuk mengajar kami. Ampuni kami yang sombong, yang kurang mau belajar kepada Tuhan. Merasa diri sudah cukup dan puas. Hari ini firman-Mu menegur kami. Ya Tuhan, kami mau lebih banyak lagi belajar kepadamu, berkaca kepada firman-Mu, ditegur, diubahkan oleh firman-Mu. Maka Tuhan Yesus, di dalam kesadaran inilah kami mau berkata, Engkaulah Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami. Di tangan kami ada darah-Mu yang telah tercurah, membuktikan Engkau hidup dan membuktikan kami bukanlah apa-apa. Tanpa Engkau kami tidak selamat. Oh Tuhan Yesus, sadarkan kami lebih banyak lagi. Lembutkan hati kami lebih banyak lagi.
supaya ke depan kami lebih haus, lebih lapar akan Engkau. Mau bersekutu lebih banyak lagi, mau merenungkan firman lebih banyak lagi, mau menghidupi di dalam hidup kami lebih banyak lagi. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang telah melakukan yang terbaik dan amat baik, bahkan sangat baik untuk hidup kami semuanya. Karena itu saudara-saudara, dengan penuh ucapan syukur, dengan hati yang penuh iman percaya dan kasih kepada Tuhan yang luar biasa telah mengasihi kita, mari minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yuk kita nyanyi. Lagu apa? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Amin. Haleluya, haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita sudah di ujung akhir ibadah ini. Oh, hati kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Engkau sangat baik. Engkau mengasihi kami. Engkau setia dan selalu menyertai kami. Ajar kami setia kepadamu Tuhan. Ajar kami mengasihi Engkau lebih lagi ya Tuhan. Ajar kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Belajar Engkau yang luar biasa. Mau mengajar kami, ajar kami. Ajar kami, ajar kami. Hari-hari ke depan ada waktu-waktu yang kosong untuk kami datang kepadamu. Belajar kepadamu, dilembutkan hatinya. Oh Rakayala Basanda. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena itu saudara-saudara, pulanglah engkau ke rumah tanggamu masing-masing dengan hati yang penuh damai sejahtera, penuh ucapan syukur. Engkau sadar Tuhan sangat mengasihimu dan Tuhan setia di dalam hidupmu. Biarlah kita semua yang mau belajar taat, belajar lemah lembut, belajar kepada Tuhan Yesus. Maka Dia yang lemah lembut dan rendah hati mengajar kita semua meningkat di dalam kerohanian kita, dewasa di dalam kerohanian kita. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sertai, Tuhan berkati hidupmu. Haleluya, amin. Mari sebentar kita akan melihat beberapa pengumuman. Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami tak seperti yang
ku ingini di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua